Setelah kita mendengarkan presentasi Pak Haus dan saran aspek-aspek yuridis, saya akan bicara tentang hal yang sifatnya kultural, sifatnya budaya. Judul yang saya bahas adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dan khasanah kekayaan bangsa. Seperti kita sudah tahu bahwa sebenarnya teks ini sebetulnya teks kuno dari abad ke-14, tepatnya kira-kira tahun 1365 sampai kira-kira tahun 1389. Ini adalah teks dari naskah Jawa kuno yang disebutkan di dalam Kakawin Sutasoma atau Kakawin Purusada Santa. Ini saya pikir banyak orang Jawa tidak tahu ini, yang tahu malah orang Bali. Karena sesungguhnya bahasa Jawa kuno itu dilestarikan justru di Bali. Di bahasa Jawa yang kita pakai sekarang ini bahasa Jawa dari abad 17-18. Dan bahasa Jawa kita sebetulnya mengalami tataran kromo, inggil, wuku, madyo. Itu juga berasal dari Jawa Mataram. Teks Jawa baru yang paling kuno itu sebetulnya dapat dilacak dari buku yang berjudul Handbook van Bonang, yaitu ajaran-ajaran Sunan Bonang yang ditulis pakai bahasa Jawa transisi yang menuju kepada bahasa Jawa sekarang. Tetapi bahasa Jawa kuno yang dari zaman Majapahit ke Kediri itu justru dilestarikan di Bali, karena di Bali masih dilestarikan dalam bentuk seni yang disebut mabebasan. Jadi karena teks-teks ini dianggap teks-teks suci, bukan sekedar budaya, tetapi juga karena teks-teks yang berkaitan dengan keagamaan umat Hindu. Nah, konteks aslinya, barangkali saya hanya sekedar mengulang, itu disebutkan di dalam pupuh yang ke-135, angka atau baris nomor kelima, yang berbunyi Ruanika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Biniki Rakwaring Apan Kena Parwanosan Mangka Jinatwa Lawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua. Kalau di Bali disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua. Bahasa Jawa menyebutnya A. Bahasa Jawa yang Majapahit ini sekarang masih dilestarikan di Tengger, di Banyumas, karena lafalnya bukan O tapi A. Yang artinya kira-kira konon dikatakan wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Hakikat Jina, the essence of Buddha, dari hakikat dari Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Jadi bin ika, beda-beda itu, tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausa prima. Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Eyang Kitambu Tantular. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu. The origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit itu tidak lebur menjadi satu, tetapi berdampingan begitu harmoninya. Karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajemuan agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal atau Tanghana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Tantular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama,
itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati yangning yang inistik. Sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu. Tapi sebenarnya Sang Empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrip van God, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara berkebudayaan dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks sekarang sebetulnya itu sudah diucapkan beberapa saat atau beberapa bulan sebelum proklamasi antara Bung Karno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ide Bagus Supriyo. Konon menurut catatan sidang notulen dari Dokore Cucumbi Cosake atau BPUPKI itu, Pak Yamin yang pertama mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sontak kemudian Ide Bagus Supriyo menyambutnya dengan Tanggana Dharma Mangrua. Artinya memang istilah itu sudah sangat populer sekali di Bali saat itu. Dan kemudian akhirnya disepakati untuk menjadi sesanti atau semboyan di dalam lambang negara kita, yang artinya bukan sekedar keberagaman dalam kesatuan teologis seperti semula, tapi ditarik dan diinterpretasikan menjadi lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain yang lebih kompleks. Namun kita ini satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan. Saya mencoba untuk menyingkat secara dalam segenggam apa yang kira-kira kita bicarakan sekarang. Yang di tengah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya saya mengacu pada seorang ahli Indonesia, ya, orang Prancis namanya Denis Lombard. Dia mengatakan demikian: masa awal sebuah kebudayaan atau perorangan menentukan masa kini dan masa depan. Artinya bahwa bangsa itu berawal dari bagaimana dia sendiri memandang dirinya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu adalah seorang intelektual Kristen Mesir namanya Milad Hana. Dia menulis buku yang berjudul Qabulul Akad, menerima pihak lain. Dia mengatakan warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan untuk mengelola perbedaan. Dan dia memberikan contoh. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban yang disebutkan dengan Amidah al-Sab'ah li-Saksiyatil Masriyah. Jadi 7 pilar peradaban Mesir itu karena merupakan serpian-serpian dari budaya-budaya yang datang sebelumnya. Saya kira Pak Baktir Ali masih khusus di sana, paham benar itu. Di sana ada warisan Fir'aun, jadi warisan peradaban yang kuno. Kemudian secara harmoni menerima pengaruh Romawi, Yunani. Ketika agama Kristen masuk, kemudian bersinergi dengan kebudayaan setempat, Koptik, Kristen, dan kemudian budaya Arab masuk, Islam Arab, ada 7 pilar peradaban. Sehingga Mesir itu Islamnya jauh lebih ramah ketimbang katakanlah Afghanistan atau Pakistan yang menerima budaya lebih heterogen, yang lebih pluralis. Berbeda dengan Jerman katanya. Kalau sebuah bangsa, ini saya mengutip Profesor Olaf Suman, sebuah bangsa itu kalau memiliki rujukan kemajemukan masa lalu yang besar, itu lebih lebih tatap menghadapi masa depan, mengelola kemajemukannya. Jerman itu sisa-sisa dari apa yang dulu disebut
Imperium Romanum Sacrum. Hampir 1000 tahun mereka menerima warisan Romawi Yunani sebagai sebuah imperium besar. Tetapi sesungguhnya identitas itu hilang sama sekali. Saya orang Jerman, saya orang Perancis, saya orang Belanda, itu tidak ada. Ditelan di dalam sentralitas Romanum Sacrum. Makanya ketika Imperium Roma itu bubar, bangsa-bangsa ini kesulitan mendefinisikan dirinya. Saya ini siapa? Lalu Jerman pun mengambil dasar nasionalisme itu dari mitologi rakyat yang disebut Nibelungen. Jadi mereka tidak pernah memiliki pengalaman sejarah kemajemukan yang besar. Akhirnya apa? Sakit jiwa juga. Kayak namanya Hitler. Dia mengatakan Jerman Überalls, Jerman itu di atas segala-galanya. Dan kemudian menganggap ancaman bagi orang lain yang dianggap lebih superior. Maka munculnya peristiwa pembunuhan orang Yahudi tahun 40-an itu. Nah, bangsa kita ini beruntung, kita ini memiliki warisan sejarah yang berabad-abad terbiasa dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai living reality Indonesia selama berabad-abad. Kemudian ketika Bung Karno mencari rujukan bersama para founding father, awal tahun 45 itu kan kita dihadapkan dengan legitimasi agama atau legitimasi bukan agama. Waktu itu baru runtuhnya Khalifah Turki. Bung Karno menulis dalam Bibah Benda Revolusi, sejarah yang akan mencatat apakah Mustafa Kemal Atatürk itu benar atau salah. Tapi yang jelas waktu itu kalau pilihan bernegara paling tidak kalau tidak sekuler ya teokratis. Tetapi bangsa kita sekali lagi ketika dia menerima warisan sejarah pluralisme yang berabad-abad, menemukan paradigma bukan teokratis, bukan pula paradigma sekularis, tapi paradigma simbiotik yang bisa memadukan antara religiositas bangsa yang memang sangat mengagungkan Tuhan, tapi di pihak lain pluralistik sekali warisan kemajemukannya. Maka negara kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan teokrasi. Tidak terbayangkan dulu ketika bangsa kita memiliki sistem legitimasi yang seperti ini. Karena di beberapa negara bagian di Amerika, orang membaca Injil sebelum pelajaran saja bisa dikenai sanksi karena itu asas memisahkan mutlak sama sekali negara dan agama. Maka itu yang kemudian oleh para founding father disebut bagaimana kita mendirikan negara kebangsaan nasional state ini, lalu memperoleh rujukan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, dinamika antara kalau kebenekaan di satu pihak, kemudian itu juga membahayakan ketunggal ikaannya, tetapi sentralitas yang terlalu kuat, yang kemudian meleburkan sama sekali perbedaan itu, juga itu akan mengancam masyarakat kita yang sesungguhnya. Karena itu saya mencatat pasang surutnya Sriwijaya jatuh bangun jadi Majapahit itu sesungguhnya karena gagal mengelola antara yang Bhinneka dan yang Tunggal Ika. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana dalam semboyan negara ini coba menyatukan keberagaman budaya. Jadi orang Batak tidak hilang kebatakannya ketika dia jadi Indonesia. Saya tetap bangga jadi orang Jawa, sekalipun saya tidak mengatakan bahwa Jawa lebih baik dari Madura seperti Pak Mahfud misalnya. Artinya bahwa kebhinekaan kita ini tidak menenggelamkan jati diri kita masing-masing. Ketika kita memilih agama Islam, tidak berarti bahwa keislaman kita itu mengganggu keindonesiaan kita atau kecinaan kita mengganggu keindonesiaan kita, tidak. Jangankan satu generasi katanya Bung Karno, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Irian atau kuning langsat Manado, sawo mateng Jawa atau lidah Bali. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Bung Karno, telah menakdirkan bangsa kita yang mendiami teritori antara Sabang sampai Merauke ini memang hukum sejarahnya menjadi satu. Itulah sebabnya kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi roh yang bagaimana membingkai kebinekaan kita itu. Dan syukur alhamdulillah karena undang-undang dasar kita di pasal-pasalnya mencantumkan implementasi
semboyan ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi Nusantara itu istilah India untuk menyebut tanah air kita. Itu bukan sekedar hamparan antara nusa-nusa, tetapi sekaligus juga hamparan beragam nilai-nilai budaya dari dunia, budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis. Luar biasanya Bapak Ibu, fakta ini tidak hanya dicatat oleh sejarah kita, tetapi sejarah bangsa-bangsa itu sudah mencatat Indonesia jauh sebelum bangsa kita mencatat sejarah kita sendiri. Bukankah kita diajari prasejarah kita itu abad keempat, Prasasti Kutai Mula Warman. Tapi sesungguhnya sebelum abad keempat sudah ada catatan-catatan dari India, Cina, bahkan Timur Tengah tentang Indonesia. Saya mencoba untuk menggalinya karena paling tidak bagaimana saya katakan ya, kebanggaan sebagai bangsa itu mesti ditanamkan. Kita lanjutkan. Tidak banyak lagi, ini coba saya kutip dari Srimad Walmiki Ramayana. Ini teks aslinya dari bahasa Sanskerta, sebab kalau saya ngomong hanya Ramayana, itu Ramayana dari Candi Prambanan dan usianya baru abad ke-8. Ini abad kedua Masehi. Jadi orang India sendiri sudah menyebut Indonesia ini luar biasa. Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju Pasupitam. Jelajahilah atau negeri yang dapat dicapai dengan mendaki bukit, menyeberangi lautan dengan kapal itu oleh para wanara, haruslah kau capai. Usahakanlah menjelajahi pulau Jawa. Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju, Sapta itu 7, Rajo itu adalah wilayah kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Dan kemudian sastra yang sama dari India namanya adalah Purana. Sastra Purana itu ditulis pada masa dinasti Chandragupta, itu abad kedua Masehi. Sudah menyebut 7 pulau Nusantara. Yang pertama Jawa Dwipa, Bali Dwipa, Barhina Dwipa, itu adalah Borneo, Barhina Dwipa Borneo. Sanka Dwipa itu adalah Sulawesi, kemudian Sanga Dwipa itu Nusa Tenggara, dan kemudian Suwarna Dwipa itu adalah Sumatera, dan Papua disebut dengan Jawa Dwipa Mati Kramya Sisiro Nama Parwata. Jadi ujung paling luar dari Pulau Jawa yang memiliki gunung yang namanya Sisira, puncaknya mencapai langit dan bersalju. Dan di sana ditunggu oleh para dewa dan para danawa. Danawa itu buto atau raksasa. Itu sebutan diskriminatif orang-orang Arya kepada bangsa Papua. Tetapi artinya abad kedua, bangsa-bangsa lain sudah menulis tentang Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa Jerman, tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini kiranya menjadi istilahnya Dennis Lombard itu sebagai masa awal yang sangat menentukan masa kini dan masa depan. Kita memiliki akar budaya religiositas bangsa yang sangat tinggi. Religiositas ini artinya bukan organized religion, tapi artinya degup jantung setiap anak bangsa yang spiriti oleh semangat ketuhanan. Jadi negara kita itu tidak mungkin jadi negara yang tidak bertuhan, karena itu catatan rentangan sejarahnya yang berabad-abad. Bahkan kata sembahyang itu aslinya dari zaman pra-Indonesia modern. Prasasti Dapuntajang itu di Kedukan Bukit. Itu disebutkan Dapuntajang Nayek Kaparau Mangalap Jaya Sidayatra. Itu prasasti Sriwijaya. Dapuntajang itu artinya pengabdi pada Hyang Tuhan, dan kata sembahyang menyembah Tuhan. Entah bagaimana didefinisikan menurut ilmu kalam atau menurut teologi Kristen, itu bukan urusan negara. Negara hanya memberikan fakta dasar filosofi bangsa ini dari turun temurun. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa zaman Majapahit disebut Sri Parwata Raja Dewa, yang itu bukan Siwa, bukan Buddha, tetapi menampung dan melindungi Siwa maupun Buddha. Makanya jauh sebelum kita punya Departemen Agama, yang dulunya sebenarnya digagas oleh Profesor Supomo, ada Departemen Kehakiman yang bisa mengurusi
bukan sekedar urusan sekuler, tapi urusan memfasilitasi kehidupan umat beragama sebetulnya. Majapahit sudah punya Dharma Diaksa Ringkasudatan untuk umat Buddha, Dharma Diaksa Ringkasaiwan untuk umat Hindu. Jadi artinya kita bukan seperti negara-negara barat yang terlampau mendepak sama sekali urusan agama, tetapi negara dalam batas-batas tertentu itu bisa mengatur kehidupan umat beragama secara teknis. Kita lanjutkan terakhir. Pengaruh budaya luar diterima sebagai dan direfleksikan kembali menurut filosofi bangsa, bukan ditelan mentah-mentah. Ketika pengaruh Hindu masuk, pengaruh Buddha masuk, bangsa kita sudah memiliki filter. Dia mengatakan di dalam naskah Sunda kuno, Siska Kanda ing Karsia. Saya pernah membaca naskah itu diberi oleh Mas A.A. Sudirman dari penghayat kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu bunyinya demikian: mampu bumi bakti di ratu, seperti menteri berbakti kepada raja, ratu bakti di dewata, ratu berbakti kepada dewata, agama-agama maksudnya di sini, dan agama-agama bakti di yang. Agama-agama harus dinaungi lalu prinsip yang lebih universal, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mulai dari naskah Sunda abad ke-5 sampai Bhinneka Tunggal Ika Majapahit sampai sekarang. Ternyata ada benang merahnya. Kita lanjutkan. Kongres Pemuda di Jakarta 28 Oktober 28 memuat 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Saya bisa memberi contoh sedikit ini masuk ke bidang hukum ini, sekalipun saya tidak ahli seperti Pak Mahfud ya, daripada tidak pernah kuliah hukum juga. Saya muridnya dulu Pak Mahfud. Istilah Indonesia baru diperkenalkan oleh Adolf Bastian 1894. Tapi sebagai bangsa yang berdaulat, jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Hugo Grotius, seorang ahli hukum Romawi, dalam bukunya berjudul De Jure Praedae, Hukum Perang, ini tahun 1605, dia sudah menulis seperti ini. Bagaimanapun juga orang Portugis tidak memiliki kekuasaan dan daerah-daerah yang dikunjungi Belanda, yaitu Jawa, Sumatera, dan sebagian besar gugusan Pulau Maluku. Untuk membuktikan itu kami mengajukan alasan yang tidak dapat dibantah, bahwa tidak seorang pun boleh menguasai suatu benda, baik dia sendiri maupun orang lain, jikalau dia sendiri tidak lebih dulu menjadi pemiliknya. Pulau-pulau yang kita sebutkan tadi telah mempunyai dan senantiasa mempunyai raja-rajanya sendiri, pemerintahnya sendiri, hukum-hukumnya sendiri. Jadi sebelum tahun 1800, zamannya Indices Stadregeling dan sebagainya, bangsa kita sudah punya hukum yang cukup modern menurut ukuran sekarang. Kita lanjutkan. Eksistensi hukum kuno sebelum era kolonialisme Barat. Saya dulu di Fakultas Hukum sampai ambil gelar doktor, cuma diajari tentang tata hukum itu setelah Belanda sampai sekarang. Tapi sesungguhnya belum banyak ahli hukum yang mempelajari sebelum tahun 1800 ini ke bawah. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah ke Leiden untuk meneliti tentang undang-undang Putara Manawa dan Adigama. Kita sudah memiliki 26 lontar hukum Jawa kuno, dan itu sebetulnya bukan hukum Jawa, hukum Nusantara. Karena resepsinya setelah negeri ini pecah-pecah itu masih jadi Simbur Cahaya di Sulawesi, di Sumatera, Pepakem Cirebon. Itu sesungguhnya asalnya dari negara nasional dulu, zamannya Majapahit. Ini salah satu contoh, satu pasal dari Undang-Undang Adigama. Saya memang sengaja mencoba untuk menulis bahasa Jawa kunonya supaya kita tahu Undang-Undang tahun 1400 seperti apa, kira-kira seperti ini. Muah wong kang angrusak candi prasada dharma pahyangan sapasiman kabuyutan padalawan angrusak bumi. Danda malio becik malih muah wong angrusak sakal wiring rirusak. Danda rong laksa patang tali wuruk sadu gawe ngaranya. Barang siapa merusak candi-candi agung, vihara, tempat-tempat doa, perdikan suci, benda-benda suci, sama dengan merusak seluruh bumi, harus memberikan ganti rugi atau mengembalikan seperti keadaan semula yang telah dirusak, dan harus membayar denda 24.000. Tindak pidana ini disebut wuruk sadu gawe. Jadi di sini bukan sekedar
perumusan hukumnya itu bukan sekedar menimbang keadilan bagi si pelaku, tetapi juga yang dirusak. Ini sudah muncul jauh sebelum kita memiliki undang-undang yang diresepsi dari Perancis ke Belanda ke Republik Indonesia. Nah, kiranya ini bisa mengilhami kita untuk bagaimana menerjemahkan lebih lanjut semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam bina negara, khususnya bagaimana upaya bina negara ini selalu bercermin dan berangkat dari fakta kemajemukan bangsa. Terima kasih.